Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sebita Zahra, mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020. Saya merupakan peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika secara garis besar. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai analisis framing. Analisis framing merupakan sebuah analisis yang memiliki paradigma interpretif atau konstruktivistik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data teks. Metode ini digunakan untuk menganalisis sebuah media seperti majalah, TV, radio, dan media lainnya dalam konteks produksi makna dari sebuah realitas sosial untuk dipahami sebagai kepentingan sosial. Dalam hal ini, media ketika melakukan proses konstruksi dibangun dengan menyeleksi realitas sosial yang benar, menyeleksi pesan-pesan yang mana ingin ditonjolkan di beritanya. Untuk itu, di sini mengapa kita menyebutnya sebagai paradigma interpretif? Karena peneliti secara subjektif memaknai berita itu juga akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Analisis framing dilakukan untuk memusatkan perhatian bagaimana media mengemas dan membingkai berita dari sebuah peristiwa yang sama tapi dikemas dan dibingkai secara berbeda oleh media. Proses framing dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan pada aspek-aspek tertentu dari peristiwa tersebut melalui kata-kata, melalui gambarnya, melalui kalimatnya, melalui aksentuasi, bahkan kerangka-rangka tertentu yang digunakan oleh masing-masing media. Berikut adalah model-model penelitian dari analisis framing. Yang pertama ada model dari Zondang Pan dan Gerald M. Kosicki, di mana perangkat yang bisa digunakan adalah sintakis, skrip, tematik, dan retoris. Di sintakis ada headline, lead, latar informasi, kutipan, dan sumber. Di skrip ada 5W1H, di tematik ada paragraf dan proposisi. Dan retoris ada leksikon, grafis, dan metafora. Yang kedua ada model Robert N. Edmond, di mana perangkat yang bisa digunakan adalah define problems, diagnosis causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Yang pertama ada define problems, bagaimana media mendefinisikan berita tersebut. Yang kedua ada diagnosis causes, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalahnya itu apa sih. Yang ketiga ada make moral judgment, yaitu bagaimana media membuat keputusan moral atas sebuah peristiwa yang sudah dibingkai atau nilai moral apa yang ingin disajikan. Dan yang terakhir ada treatment recommendation, yaitu menekankan pada penyelesaian bagaimana media memberitakan dan diakhiri oleh media. Yang terakhir ada model Gamson dan Modigliani, yaitu perangkat yang digunakan dari dua perangkat besar, yaitu framing devices dan reasoning devices. Perangkat dari framing devices memiliki perangkat metafor yang digunakan media. Frasa yang digunakan menunjukkan wacana yang mana, eksemplar yang mengaitkan dengan contoh-contoh atau sebagai perbandingan, depictions yang menggambarkan sebuah isu bersifat kolotatif, dan visual image yang ditampilkan seperti grafis, data-data, dan gambar-gambar. Kemudian ada reasoning devices yang memiliki perangkat truths atau appeals to principle atau klaim moral yang digunakan oleh media tersebut. Nah, dari model-model di atas, bagaimana ketika media memberitakan dan bagaimana sebuah kasus yang menggunakan kerangka tertentu atau faktor-faktor tertentu. Ini adalah salah satu contoh dari analisis framing yang mengambil tema dengan analisis framing terhadap pemberitaan Rachel V-nya pada kasus karantina COVID-19 di Kompas.com dan Okezon.com. Bisa dilihat dari Okezon.com, yaitu membingkai dari pemberitaan tentang Rachel V-nya ini sebagai salah satu tokoh utama yang bertanggung jawab atas kasus dirinya sendiri. Okezon.com juga lebih mengutamakan Rachel V-nya dan pacarnya, padahal kasus ini sangat tidak relevan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian kita lihat dari pemberitaan oleh Kompas.com. Di sini, Kompas.com menyatakan dengan tegas bahwa posisi Rachel V-nya adalah sebagai seorang selebgram.
dikatakan bahwa ada oknum TNI yang terlibat di dalam kasus ini. Namun, karena posisi Rachel Peña sebagai seorang selebgram, maka pemberitaan lebih fokus kepada Rachel Peña sehingga untuk membahas keterlibatan oknum TNI tersebut menjadi tidak transparan dan menjadi samar. Kesimpulan dari dua berita tersebut adalah Kompas.com lebih tegas menyatakan bahwa posisi Rachel Peña adalah sebagai seorang selebgram yang kabur dari karantina dengan pengikut yang sebanyak 6,8 juta sehingga tindakannya bisa mempengaruhi orang banyak. Namun karena berperilaku baik, sopan, dan mengikuti proses hukum yang berlaku, Rachel Peña mendapatkan keringanan vonis. Sedangkan Okezone.com membingkai Rachel Peña ini sebagai tokoh utama yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Tetapi Okezone tampak lebih fokus pada pembahasan mengenai Rachel Peña dan pacarnya, sehingga kurang fokus dengan fenomena dan kasus yang sedang terjadi. Maka dari itu, sebuah berita yang dikonstruksi oleh beberapa media akan berbeda satu sama lain, bagaimana mereka memproduksi berita tersebut sehingga memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis naratif secara garis besar. Analisis naratif ini bisa dilakukan pada sebuah cerita fiksi maupun non-fiksi yang memiliki sebuah peristiwa di dalamnya. Kemudian untuk bisa menganalisisnya diperlukan sebuah plot dan story, di mana plot adalah sesuatu yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks, lalu story merupakan rangkaian kronologi peristiwa yang ditampilkan. Selanjutnya selain plot dan story, ada juga yang namanya diegetik dan non-diegetik, di mana keduanya merupakan aspek penting yang bisa diteliti oleh peneliti untuk analisis naratif, membantu peneliti untuk dapat memahami karakteristik apa saja yang dapat dilihat. Seperti diegetik, yaitu suara piring jatuh, gelas pecah, ataupun dibanting. Kemudian ada non-diegetik, yaitu seperti musik lagu dan tambahan-tambahan suara di belakangnya. It's time. Kemudian kita akan memasuki mengenai jenis-jenis analisis naratif. Di sini ada dua dari jenis-jenis analisis naratif. Yang pertama adalah analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Dan yang kedua adalah analisis naratif. Analisis naratif ini adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dan menggunakan alur cerita. Untuk karakteristik analisis naratif ada 7. Yang pertama, pengalaman individu, kedua, kronologi pengalaman, ketiga, pengumpulan cerita, yang keempat, restoring, yang kelima, coding tema, yang keenam, konteks atau luar latar, dan yang ketujuh adalah kolaborasi. Terakhir yaitu analisis semiotika. Analisis ini merupakan sebuah metode untuk mengkaji tanda-tanda yang ditampilkan yang menandakan sebuah makna bagi entitas tertentu yang telah disepakati. Berikut adalah konsep dasar dari analisis semiotika. Yang pertama ada language dan parole. Language merupakan sebuah kode yang telah disepakati bersama. Lalu parole merupakan penggunaan bahasa secara individual. Ini menandakan bahwa language dan parole sebenarnya beroposisi tetapi tetap bergantung satu sama lain. Contohnya seperti pulpen. Sejak dulu pulpen telah disepakati sebagai benda yang digunakan untuk menulis. Lalu ada signified dan signifier. Signify sebagai tanda yang ditandai dan signifier sebagai penanda. Contoh seperti sign, H&M icon, signifier, H&M icon. Signify adalah H&M brand. Kemudian signification-nya adalah H&M adalah sebuah toko fashion.
Ini adalah salah satu contoh dari analisis semiotik dengan judul Analisis Semiotik pada Iklan-iklan Aqua di Media Televisi. Peneliti mengambil 2 iklan sebagai contoh. Yang pertama ada Dian Sastro. Seperti yang kita tahu di iklan ini, Dian Sastro salah mengenali seseorang yang dia kira adalah kekasihnya. Karena malu, Dian Sastro pun bertanya, "Ada Aqua?" Kemudian ada iklan yang kedua. Di iklan ini diceritakan bahwa ada salah satu fans yang salah mengenali artisnya, yaitu Sandy Sandoro. Ia mengajak Sandy Sandoro untuk berselfie, tapi ternyata ia salah mengenali. Yang ia kira adalah Sandy Sandoro ternyata adalah Narji Cagur. Karena malu, ia pun bertanya, "Ada Aqua?" Maka di sini peneliti pun menyimpulkan bahwa Aqua atau sebagai sign fight yang sudah disepakati bersama oleh masyarakat, di mana Aqua adalah sign untuk menghindari dehidrasi dan meningkatkan kesehatan melalui brandingnya atau sign fire. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai analisis framing, analisis naratif, analisis semiotika secara garis besar atau umum. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat dan ilmu yang berarti kepada semua orang yang menonton video tadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.